Visi guru penggerak, wujudnya siswa kreatif, inovatif, berkolaborasi yang berkarakter Pancasila. Visi guru penggerak, wujudnya siswa kreatif, inovatif, berkolaborasi yang berkarakter Pancasila. Prakarsa perubahan diri berfokus pada visi aspek kreatif berkolaborasi yang berkarakter Pancasila, berupaya untuk meningkatkan kreativitas kolaborasi berkarakter Pancasila. Ambil pembelajaran, discover, pertanyaan, bagaimana kita dapat mengidentifikasi potensi unik dari setiap siswa dalam konteks kolaborasi. Apa strategi yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan potensi individu siswa dalam proyek kolaborasi? 3. Bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pengembangan potensi siswa untuk kolaborasi yang produktif? 4. Mengapa penting untuk menghargai perbedaan potensi dan bakat siswa dalam upaya kolaboratif? Tindakan pengenalan potensi siswa dilakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi potensi dan kekuatan keunikan setiap siswa, termasuk keterampilan, minat, bakat mereka. 2. Pembentukan tim kolaboratif. Susunan kelompok kerja yang beragam berdasarkan potensi siswa memastikan adanya perpaduan beragam keterampilan dan keahlian dalam setiap tim. 3. Penugasan proyek kolaboratif memberikan tugas atau proyek kolaboratif yang menantang yang memungkinkan siswa untuk memanfaatkan potensi dan keahlian mereka secara optimal dalam mencapai tujuan bersama. 4. Pembimbing guru mendukung berperan sebagai fasilitator dan membimbing membantu siswa dalam merencanakan, berkolaborasi, mengevaluasi proyek mereka, dukungan siswa dalam menemukan dan memanfaatkan potensi masing-masing anggota tim. Ambil pelajaran, discover, pertanyaan, bagaimana kita mendorong siswa saling menghormati dan memanfaatkan kekuatan satu sama lain dalam proyek kolaboratif. 6. Peran guru dalam mengelola mengarahkan berbagai potensi siswa untuk mencapai tujuan kolaboratif. 7. Bagaimana kita dapat mengukur keberhasilan kolaborasi berdasarkan pemanfaatan potensi siswa secara efektif. Tindakan. 5. Pelatihan keterampilan kolaboratif berikan pelatihan tentang keterampilan kolaboratif seperti komunikasi efektif, kepemimpinan bersama, dan resolusi konflik sehingga siswa dapat bekerja sama dengan baik dalam tim. 6. Pemberdayaan siswa memberikan ruang bagi siswa untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab dalam proyek kolaboratif mereka, memungkinkan mereka untuk merancang strategi dan mengelola waktu serta sumber daya yang dengan efektif. 7. Evaluasi dan umpan balik. Lakukan evaluasi terhadap kolaborasi secara berkala dan berikan umpan balik yang konstruktif tentang bagaimana mereka dapat memanfaatkan potensi masing-masing dan dalam meningkatkan kualitas kerja tim dan mencapai tujuan bersama. 8. Promosi nilai-nilai Pancasila. Dorong siswa untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, mufakat, dan keadilan sosial dalam kerja tim mereka, dan merefleksikan bagaimana nilai-nilai ini tercermin dalam kolaborasi mereka. Gali mimpi, dream, pertanyaan, bagaimana guru bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk menciptakan kolaborasi yang lebih kuat dan bermakna. 2. Bagaimana guru membayangkan sebuah proyek kolaboratif yang memanfaatkan berbagai bakat dan keterampilan unik dari setiap anggota tim, sekaligus mempromosikan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial.
Tiga, bagaimana guru merancang pengalaman belajar yang memungkinkan mereka untuk saling menginspirasi dan tumbuh bersama dalam kolaborasi. Tindakan, pembentukan tim kolaboratif. Bayangkan jika setiap siswa di kelas memiliki tim kolaboratif impian mereka sendiri. 2. Kelas tanpa batas. Gali mimpi tentang sebuah kelas di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka secara mendalam. 3. Proyek kolaboratif. Masa depan, pikirkan sebuah proyek kolaboratif yang revolusioner yang membawa perubahan positif dalam masyarakat. 4. Pembelajaran kolaboratif di luar kelas. Bayangkan sebuah program pembelajaran di luar kelas yang menghubungkan siswa dengan komunitas lokal. Gali mimpi, dream. Pertanyaan 4. Bagaimana guru akan menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran pengetahuan dan kolaborasi yang berkelanjutan? 5. Bagaimana guru bisa menggunakan teknologi atau media digital untuk memfasilitasi kolaborasi yang lebih efektif antara siswa dengan potensi yang beragam, sambil tetap memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam interaksi mereka. 6. Bagaimana guru mengalang dukungan dari berbagai potensi siswa untuk mencapai solusi yang inklusif dan berkelanjutan. 7. Bagaimana kamu akan mengukur kesuksesan sebuah proyek kolaboratif yang berdasarkan pemanfaatan potensi siswa secara efektif, dan bagaimana kamu akan membagikan pengalaman tersebut dalam masyarakat luas untuk menginspirasi kolaborasi yang inklusif. Tindakan, proyek kolaboratif masa depan. Pikirkan sebuah proyek kolaboratif yang revolusioner yang membawa perubahan positif dalam masyarakat. 2. Pembelajaran kolaboratif di luar kelas. Bayangkan sebuah program pembelajaran di luar kelas yang menghubungkan siswa dengan komunitas lokal. J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan 1. Bagaimana kita mengidentifikasi potensi unik dari setiap siswa dalam konteks kolaborasi karakter Pancasila? 2. Langkah apa yang dapat kita ambil untuk mengumpulkan informasi tentang bakat, minat, dan keahlian siswa? 3. Bagaimana kita merancang tim kolaborasi yang beragam berdasarkan potensi siswa? 4. Apa kriteria yang akan kita gunakan untuk memilih anggota tim agar setiap siswa memiliki kontribusi dan tumbuh? Tindakan, pemetaan potensi siswa dilakukan evaluasi dalam mencatat potensi masing-masing siswa termasuk keterampilan, minat, keahlian mereka. Buat catatan yang terperinci tentang apa yang setiap siswa bisa kontribusi dalam sebuah kolaborasi. 2. Penempatan tim kolaboratif. Susun tim kolaboratif dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan individu dalam konteks kolaborasi. Pastikan setiap tim memiliki keragaman dalam hal potensi untuk memastikan saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan, bagaimana kita mengukur keberhasilan kolaborasi siswa berdasarkan pemanfaatan potensi mereka secara efektif? Apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengevaluasi kinerja tim dan membuat penyesuaian jika diperlukan? 2. Bagaimana kita memastikan bahwa kolaborasi siswa tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, mufakat, dan keadilan sosial? Apa strategi yang dapat kita gunakan untuk mempromosikan kesadaran dan nilai-nilai dalam kolaborasi siswa? 3. Bagaimana siswa bisa menggunakan pengalaman kolaboratif ini untuk mengembangkan diri mereka lebih lanjut? Apa langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk terus memperkuat potensi mereka dan menjadikan kontributor yang lebih efektif dalam masyarakat? Tindakan, siapkan alat sumber yang dibutuhkan untuk mendukung kolaborasi siswa.
Ini bisa menjangkau perangkat lunak, kolaboratif, ruang kerja fisik yang fleksibel, atau akses ke para ahli atau mentor. 2. Pembimbing guru yang aktif berperan sebagai pembimbing yang aktif dalam proses kolaborasi. Berikan bimbingan dan umpan balik yang terarah untuk membantu siswa memaksimalkan potensi mereka dan menavigasi tantangan yang mungkin muncul. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan, bagaimana siswa menggunakan pengalaman kolaboratif untuk mengembangkan diri mereka lebih lanjut? Apa langkah yang dapat mereka ambil untuk terus memperkuat potensi mereka dan menjadi kontributor yang lebih efektif di masyarakat? Tindakan, monitoring dan evaluasi berkala. Lakukan monitoring dan berkala terhadap kolaborasi siswa dan evaluasi terhadap kontribusi individu dalam tim. Gunakan data untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memberikan umpan balik yang kontributif kepada siswa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila. Dorong siswa untuk mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, mufakat, dan keadilan sosial dalam setiap tahapan kolaborasi. Diskusikan secara terbuka bagaimana nilai ini tercermin dalam keputusan dan tindakan mereka. Refleksikan pembelajaran berkelanjutan setelah kolaborasi selesai. Berikan waktu untuk refleksi bersama tentang pengalaman tersebut. Diskusikan apa yang telah diambil, tantangan apa yang dihadapi, dan pembelajaran apa yang diambil untuk meningkatkan kolaborasi bersama. Diminisasi hasil kolaborasi. Bagi hasil kolaborasi, siswa masyarakat luas untuk menginspirasi orang lain merumuskan nilai-nilai Pancasila. Ini untuk dilakukan melalui proses publik dan budaya atau media sosial. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan, apa langkah-langkah yang perlu kita ambil? Rencanakan proyek yang melibatkan siswa secara optimal. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki peran sesuai dengan keahlian dan minat mereka? 2. Bagaimana kita memberikan dukungan yang dibutuhkan kepada siswa dalam mengembangkan potensi mereka untuk kolaborasi yang efektif? Apa peran guru dalam pendidikan dan umpan balik yang memungkinkan siswa untuk tumbuh dan berkembang? Tindakan, pengembangan peran, identifikasi dan khusus untuk setiap anak berdasarkan potensi. Beri siswa kesempatan untuk memilih atau merekomendasikan peran yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka. Pelatihan keterampilan kolaboratif disediakan di bagian pengenalan tentang kolaboratif termasuk komunikasi efektif, kepemimpinan yang bersama, resolusi konflik, dan kerja tim. Pastikan setiap siswa memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana menerapkan keterampilan dalam konteks kolaborasi Pancasila. Atur eksekusi. Pertanyaan, bagaimana kita bisa memastikan setiap siswa berperan sesuai dengan visi dan keahlian dalam proyek kolaborasi? Apa langkah konkret yang perlu diambil untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif di antara anggota tim yang memiliki potensi keahlian? 3. Bagaimana kita bisa memberikan dukungan yang tepat kepada siswa yang memungkinkan rasa kekurang percaya diri atau tidak yakin dengan potensi mereka dalam konteks kolaborasi? Apa strategi khusus yang digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah dalam setiap kolaborasi? Tindakan, peningkatan peran sesuai dengan berdasarkan pemetaan potensi siswa, penentuan peran sesuai dengan keadaan minat dan bakat masing-masing anggota tim dalam proyek kolaborasi. Pastikan setiap anggota tim memiliki tanggung jawab tepat untuk memanfaatkan potensinya secara maksimal. Pelatihan keterampilan kolaboratif. Selenggarakan sesi pelatihan untuk mengembangkan keterampilan kolaboratif siswa seperti komunikasi efektif, kepemimpinan bersama, resolusi konflik, berikan latihan konkret dan simulasi untuk memperkuat keterampilan
konteks proyek kolaborasi. Atur eksekusi atau delivery. Pertanyaan, ada upaya yang dilakukan untuk mendorong kerjasama antar siswa yang mungkin memiliki minat atau bakat berbeda sehingga mereka dapat saling melengkapi satu sama lain? 2. Bagaimana kita memfasilitasi refleksi dan pembelajaran berkelanjutan setelah kolaborasi selesai sehingga siswa dapat terus berkembang dan meningkatkan potensi mereka di masa depan? 3. Apa ada cara untuk menghubungkan hasil kolaborasi siswa dengan masyarakat luas sehingga mereka dapat melihat dampak positif dari penggunaan potensi siswa secara aktif dalam proyek kolaboratif yang melibatkan nilai komunikasi? Tindakan penggunaan teknologi pendukung memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi kolaborasi siswa, baik itu melalui platform daring untuk berbagi ide, file, aplikasi untuk awal dan manipulasi atau alat komunikasi untuk diskusi tim secara berkualitas. 2. Sesi brainstorming dan musyawarah diselenggarakan sesuai brainstorm dan musyawarah untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan membuat keputusan bersama dalam proyek kolaboratif. Dorong siswa untuk saling mendengar, menghormati pendapat satu sama lain dan mencapai kesepakatan yang menyenangkan. Atur eksekusi delivery. Pertanyaan, bagaimana kita mengukur kontribusi individu dalam tim secara adil mengingat perbedaan potensi dan keterampilan antar siswa? 2. Apa proses tertentu yang digunakan untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul dalam kolaborasi sambil tetap membuka hubungan antar tim? 3. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap siswa merasa dihargai dan diakui atas kontribusi mereka dalam mencapai tujuan bersama terlepas dari perbedaan potensi atau keterampilan? Tindakan pembinaan tim oleh guru. Berperan sebagai pembinaan tim dengan memberikan bimbingan, umpan balik dan arahan kepada setiap tim, dukungan siswa dalam menyelesaikan konflik, mengatasi hambatan dan mencapai tujuan proyek yang lain. 2. Pengembangan rencana kerja yang jelas. Bersama-sama dengan tim membuat rencana kerja yang jelas dan terperinci termasuk target pencapaian pada awal dan pembagian tugas. Pastikan setiap anggota tim memahami tanggung jawab dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama.